Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan pada bab 2 tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada pembahasan bagian yang pertama. Setelah dia membuat pintu dan kunci Ka'bah, Subai'ah binti Al-Ahba binti Al-Ahab bin Zabinah bin Jazimah bin Auf bin Nasr bin Muawiyah bin Bakr bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Khufasah bin Qais bin Ghailan. Dia berada di bawah pemeliharaan Abdul Manaf bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah mengatakan sebuah syair kepada anaknya yang bernama Khalid yang menggambarkan agungnya kehormatan Makkah, dan dia melarang anaknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas tentang kerendahan hati di hadapannya dan apa yang seharusnya dilakukan untuk anaknya. Syair berbunyi sebagai berikut: Wahai anakku, janganlah engkau menganiaya anak kecil dan orang tua di Makkah. Jagalah kehormatannya anakku. Jangan tipuan memperdayakanmu. Barang siapa yang berlaku aniaya di Makkah, dia akan menelan keburukan. Wahai anakku, dia akan dipukul mukanya dan kedua tulang pipinya dibakar. Wahai anakku, aku telah mengalaminya, maka aku dapatkan orang zalim selalu binasa. Allah menjadikannya aman walaupun tidak ada istana dibangun di pelatarannya. Allah jaga burung-burungnya dan kambing liar pun aman di gunung Sabir. Tubba telah datang untuk menyerangnya, tapi malah dia hiasi bangunannya dengan kain dan indah. Tuhanku telah menghinakan kerajaannya sehingga dia pun memenuhi nazarnya. Dia berjalan ke sana dengan kaki telanjang dengan membawa 2000 unta. Dia juga menghormatinya, penghuninya, dengan suguhan daging mahar unta. Dia suguhkan pada mereka madu nan jernih dan gandum kualitas tinggi. Pasukan gajah mereka dihancurkan dengan kerikil-kerikil. Yang diturunkan Tuhan telah hancurkan kerajaan mereka nan jauh di sana, baik yang di Persia ataupun di Khazar. Maka dengarkanlah jika ia dituturkan pada kalian, dan pahamilah bagaimana akhir dari semua yang terjadi. Ibnu Hisham berkata, kata-kata dihentikan pada qafiyahnya saja dan tidak di-i'rab atau dijelaskan tata bahasanya, subjek, predikat atau objeknya. Kemudian dia keluar dari kota Makkah menuju Yaman bersama dengan pasukannya dan 2 pendeta Yahudi. Tatkala dia memasuki Yaman, maka dia menyeru kaumnya untuk masuk agama baru yang dia telah memasukinya, hingga masalahnya bisa diselesaikan dengan menjadikan api yang ada di Yaman sebagai hakim.
Ibnu Ishaq telah menceritakan Ibnu Ishaq berkata, telah menceritakan pada saya Abu Malik bin Sa'labah bin Abu Malik Al-Qurazi. Dia berkata, saya mendengar Ibrahim bin Muhammad bin Talhah bin Ubaidillah berkata, Ibnu Ishaq telah berkata, telah menceritakan pada saya Abu Malik bin Tha'labah bin Abu Malik Al-Qurazi. Dia berkata, saya mendengar Ibrahim bin Muhammad bin Talhah bin Ubaidillah berkata, tatkala Tuba telah dekat ke negeri Yaman untuk memasukinya, maka dia dihadang oleh orang-orang Himyar. Mereka berkata, janganlah engkau memasukinya, karena engkau telah meninggalkan agama kami. Maka dia pun menyeru mereka untuk memeluk agamanya dengan mengatakan, sesungguhnya agamaku itu lebih baik dari agama kalian. Maka mereka pun berkata, maka marilah kita selesaikan di depan api. Dia pun berkata, ya. Ibnu Ishaq menambahkan, dalam kepercayaan orang-orang Yaman, di Yaman terdapat api, di mana mereka menyelesaikan perkara yang sedang mereka perselisihkan. Api akan membinasakan orang yang zalim dan membiarkan orang yang dizalimi. Maka kaumnya keluar dengan membawa berhala-berhala mereka dan benda-benda yang biasa mereka jadikan sebagai sesajen. Sedangkan pendeta Yahudi membawa 2 mushaf yang digantung di leher mereka, hingga mereka pun duduk di depan tempat keluarnya api. Maka api pun menyergap mereka. Tatkala api menyerang mereka, orang-orang Yaman pun ngeri dan ketakutan. Namun orang-orang yang hadir menyemangatinya dan menyuruh mereka sabar atas serangannya. Mereka pun bersabar hingga api itu pun mengepung mereka dan memakan berhala-berhala itu dan segala benda-benda yang mereka jadikan sebagai sarana ibadah, beserta orang-orang yang membawa benda-benda itu dari kaum lelaki Himyar. Sementara itu, 2 pendeta Yahudi itu keluar dengan membawa mushaf yang tetap tergantung di lehernya dan dengan dahi mengucurkan keringat. Sejak saat itu, orang-orang Himyar menerima agama raja mereka. Maka sejak saat itu pula, agama Yahudi mulai memasuki Yaman. Ibnu Ishaq berkata, seorang informan lain menuturkan kepada saya bahwa kedua pendeta itu dan orang-orang yang keluar dari penduduk Himyar mengikuti api dan bermaksud untuk menolaknya. Dan mereka berkata, barang siapa yang menolaknya, maka orang itulah yang paling benar. Maka mendekatlah pada api itu beberapa orang lelaki Himyar dengan membawa berhala-berhala mereka untuk menolak api itu. Namun api itu malah mendekati mereka, sehingga membuat mereka gentar ketakutan, dan mereka tidak berhasil menolaknya. Setelah itu kedua pendeta itu pun mendekati keduanya seraya membaca Taurat. Api itu pun mundur dari keduanya, hingga mereka berdua berhasil mendorongnya ke tempat awal api itu keluar. Maka setelah itu orang-orang Himyar memeluk agama kedua pendeta tersebut. Wallahu a'lam. Mana yang benar dari kedua kisah di atas? Ibnu Ishaq berkata, Riyam adalah sebuah rumah yang sangat mereka agungkan, dan mereka menyembelih hewan kurban di sana. Dan mereka berbicara sesuai dengan petunjuk yang mereka dapatkan di tempat itu. Kedua pendeta itu berkata kepada Tuba, sesungguhnya itu adalah setan yang sedang mempermainkan mereka. Maka biarkanlah kami melakukan sesuatu pada rumah ini. Tuba berkata, terserah kalian berdua, mau diapakan rumah Riyam itu? Maka keduanya mengeluarkan dari rumah ini, sebagaimana banyak dikatakan orang-orang Yaman.
satu anjing hitam, lalu mereka sembelih. Kemudian mereka berdua menghancurkan rumah itu. Maka sampai saat ini sisa-sisanya sebagaimana dikatakan kepada saya adalah bercak-bercak bekas darah yang tumpah di atasnya. Walhamdulillah, lanjut ke part 3 nanti insyaallah.